Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Kiranya dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa mengalami rahmat Tuhan dan senantiasa mengalami pertolongan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 6 April tahun 2022 ini, saya kembali mengajak Ibu dan Bapak semuanya untuk merenungkan firman Tuhan. Saya mau membagikan firman Tuhan, membagikan renungan bagi kita semuanya. Tentunya sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk saling berbagi di dalam berbagai bentuk, tapi yang dapat saya berikan secara baik dan secara rutin adalah berbagi firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu diberkati juga melalui apa yang saya bagikan bagi kita semuanya. Karena waktu saya mau membagikannya, saya terlebih dahulu membacanya, saya mendapatkan berkat. Dan waktu saya mendapatkan berkat, saya membagikan berkat itu bagi Bapak Ibu semuanya. Apakah berkat Tuhan yang dinyatakan melalui Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 4? Saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Firman Tuhan berkata, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatannya yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, ia lebih dahsyat daripada segala Allah." Ayat yang keempat dikatakan, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Ibu dan Bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, berdasarkan ayat 4 ini, maka judul dari renungan kita hari ini adalah Tuhanku maha besar dan sangat dahsyat. Tuhanku maha besar dan sangat dahsyat. Saya juga mau menaruhkan ini dalam hati dan pikiran Bapak Ibu. Karena kalau Tuhan kita maha besar, Tuhan kita sangat dahsyat, maka tidak ada yang mustahil baginya. Dia layak diandalkan, dia pantas diandalkan, dan dia diandalkan tidak pernah mengecewakan orang yang bergantung dan berharap kepadanya. Karena Tuhan kita itu maha besar, dan ia adalah dahsyat, lebih dahsyat dari segala Allah yang ada di dunia ini. Dalam tulisan Mazmur 96 ayat keempat ini dituliskan, lebih dahsyat daripada segala Allah. Allahnya itu huruf kecil. Artinya di dunia ini ada Allah-Allah Tuhan-Tuhan yang lain, tapi saya beritahu bahwa Allah yang kita sembah, yang kita kenal dalam nama Yesus, sangat dahsyat dan perbuatan-perbuatannya ajaib bagi kehidupan kita. Ibu dan Bapak dikasih Tuhan, di dalam ayat ini dijelaskan kepada kita, atau jelasnya saya sampaikan, diperintahkan kepada umat Tuhan. Ada 3 perintah yang saya lihat yang diuraikan di dalam Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Perintah tersebut adalah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Artinya umat Tuhan diperintahkan menyanyi dan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan dan memuji namanya. Tapi yang kedua juga perintah disampaikan di sana adalah, kabarkanlah keselamatan yang daripada Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan memerintahkan supaya umatnya menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan dan juga mengabarkan keselamatan yang daripada Tuhan dari hari ke hari. Dan ayat yang selanjutnya dikatakan, ceritakan kemuliaan dan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Diperintahkan itu karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar dan terpuji sangat, lebih dahsyat daripada segala Allah. Yang saya sebutkan tadi, Tuhanku, Allahku maha besar dan sangat dahsyat. Memang benar Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita menyadari, memahami dan mempercayai Allah kita maha besar dan dahsyat, maka kita pasti akan semangat, antusias menceritakannya, akan tetap antusias dan semangat
untuk memuji-muji Dia karena Dia dahsyat dan luar biasa. Kalau kita menyadari dan memahaminya. Dan saya beritahu, Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa, Allah itu maha besar. Maka diperintahkan kepada kita untuk menyanyi pujian bagi Tuhan, mengabarkan keselamatan dari Tuhan, dan menceritakan kemuliaan dan perbuatannya. Sekarang Bapak Ibu coba tenang sejenak. Adakah perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dan luar biasa dalam hidup Anda? Tentu ada. Hari ini kita ada ini karena kebaikan Tuhan, dan kita perlu menceritakannya. Perlu kita mengabarkan keselamatan dari Tuhan, dan perlu kita menaikkan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Karena semua itu terjadi adalah karena perbuatan Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar dalam kehidupan ini, dan dahsyat, lebih dahsyat dari Allah yang lain. Saudara-saudariku, tentu berdasarkan bagian firman Tuhan Mazmur 96 ayat 1 sampai dan ayat keempat ini, saya akan menyampaikan hal-hal yang penting, atau saya mau menyampaikan poin-poin yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama yang perlu kita ingat, yang perlu digarisbawahi adalah Tuhan menghendaki agar umatnya mengisi dan mempergunakan kehidupannya dengan benar. Karena Allah itu Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar. Dia ingin kita sebagai umatnya mengisi dan mempergunakan kehidupan kita secara baik dan benar. Bagaimana cara mengisinya? Berdasarkan ayat ini, karena kita menyadari bahwa Allah kita maha besar dan dahsyat, maka ada 3 poin berdasarkan ayat ini. Yang pertama, kita mempergunakan waktu kita, mengisi hidup kita dengan menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, memuji-muji Tuhan. Artinya, Tuhan ingin mendengar suara kita. Tuhan ingin mendengarkan pujian-pujian umatnya. Tuhan ingin mendengar nyanyian-nyanyian kita. Oh, jangan salah, jangan kegeeran. Bukan karena suara kita paling bagus. Tidak. Tapi Dia ingin mendengarkan suara nyanyian dari kita. Tapi yang kedua juga, Tuhan memerintahkan supaya menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Karena Tuhan tidak lebih tertarik dengan suara yang lebih bagus. Tidak lebih tertarik. Tapi lebih tertarik dengan hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Oh, saudara jangan salah paham. Kalau suaranya bagus nggak penting, penting juga. Tapi Tuhan tidak mengukur hal itu menjadi dasar untuk memuji Tuhan. Tapi dasarnya adalah hati yang memuji Tuhan. Makanya kita bersyukur. Dia yang dikatakan dalam ayat ini, menyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tidak dikatakan begini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, hai kamu yang suaranya bagus, yang suaranya merdu. Tidak, tapi semua orang. Karena menjadi ukuran terutama adalah tentang hati yang terfokus untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kita mempergunakan seluruh kehidupan kita, mengisinya untuk memuji Tuhan. Nah, itu sangat baik. Dan yang kedua adalah supaya kita mengisi dan mempergunakan hidup kita untuk apa? Mengabarkan keselamatan dari Tuhan. Hari-hari yang ada, setiap waktu kita kabarkan keselamatan Tuhan. Dalam setiap aktivitas kita menjadikan itu menjadi mengabarkan keselamatan dari Tuhan. Melalui FB kita atau Facebook kita, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui WA, atau apa saja. Melalui waktu saat kita bekerja, memberitakan, mengabarkan keselamatan dari Tuhan. Tapi yang ketiga juga yang kita lihat, Tuhan mau menghendaki juga agar umatnya, kita semuanya mengisi dan mempergunakan hidup kita secara baik dan benar, yaitu menceritakan kemuliaan dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi hidup ini kita isi, kita pergunakan untuk menceritakan kemuliaan dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jangan waktu susah kita bercerita, waktu senang kita nggak ceritakan, waktu susah kita curhat, waktu mulai berkat Tuhan kita diam-diam saja. Kepada Tuhan kita tidak boleh melakukan seperti itu. Tapi kita senantiasa mensyukuri dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Jangan hanya sibuk cerita bisnis, jangan hanya sibuk cerita tentang diri sendiri, jangan sibuk dengan cerita dengan pergumulan sendiri, cerita tentang orang lain. Oh iya, sorry, itu gosip ya. Atau cerita tentang hal-hal yang ya rencana-rencana jahat, itu nggak boleh, saudara. Tapi Tuhan mau supaya hidup kita ini kita pergunakan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Dan waktu kita lakukan itu, Tuhan disenangkan. Saya ingat, saudara, pada masa-masa saya awal bertobat, saya pergunakan waktu saya untuk menceritakan perbuatan Tuhan dan juga menceritakan tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang saya alami.
awal-awal bertobat, cinta mula-mula, saudara, saya di kota Medan selalu usahakan selesai bekerja sore hari saya naik angkot di Medan, saat itu namanya Sudako, dan saya naik dan saya usahakan duduk di depan bersama dengan supir, di samping supir maksud saya, bukan di depan angkotnya ya, di samping supir. Saya duduk di sana dan saya langsung bayar ongkos saya sampai ke tujuan, dan saya ceritakan tentang kebaikan Tuhan yang saya alami, dan ya dia supir dan dia tidak akan pergi kemana-mana kan. Saya bercerita paling tidak sekitar ya 30 menit sampai nanti di terminal berikutnya, dan saya akan turun dan pulang lagi juga seperti itu. Saya cari nanti angkot yang bisa saya duduk depan dan saya cerita-cerita lagi, dan saya ceritakan itu. Dan waktu saya juga sekolah di STT di Bandung, saya juga melakukan itu hampir setiap hari Senin. Pergi saya ke rumah sakit, berbagai rumah sakit di kota Bandung saya masukin. Kalau saya sebutkan misalnya rumah sakit Kebun Jati, rumah sakit Raja Wali, rumah sakit Advent, rumah sakit juga Boromeus, rumah sakit yang bisa saya kunjungi, ya saya datangi karena saya mau menceritakan. Dan memang saya lihat ada banyak hal yang terjadi. Ada juga mengalami mujizat Tuhan, ada juga mengalami kesembuhan, ada juga mengalami kekuatan iman waktu diceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Tapi tentunya sekarang ya berbeda situasinya. Mungkin hal-hal seperti itu akan mengalami tantangan tersendiri. Tapi yang paling utama adalah yang saya mau ceritakan adalah kita perlu mengisi waktu kita, hari-hari kita, yaitu menceritakan perbuatan-perbuatan Allah dan memberitakan berita keselamatan dari Tuhan. Dan kalau kita melakukan sebuah itu menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kita ceritakan adalah tentang Allah kita yang maha besar dan juga sangat dahsyat itu. Dan yang kita ceritakan bukanlah cerita bohong, tapi yang kita ceritakan adalah cerita dan berita di mana perbuatan-perbuatan Allah yang maha besar dan dahsyat itu terjadi di dalam kehidupan kita maupun melalui kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Dan itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita, mari kita sebagai orang-orang yang mengalami dan juga menyadari, mempercayai bahwa Tuhan maha besar dan sangat dahsyat, lebih dahsyat dari yang lain. Mari kita senantiasa memuji-muji Tuhan. Mari kita senantiasa mengabarkan keselamatan dari Tuhan. Mari kita senantiasa mengisi hari-hari kita dengan menceritakan kemuliaan dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan saya percaya itu sangat disukai oleh Tuhan. Dan jika pagi hari ini ada di antara kita yang sudah mulai kendor, tidak mau menceritakan lagi perbuatan-perbuatan Allah, saya mau sampaikan, mari semangat lagi, antusias lagi. Mungkin ada di antara kita yang terlalu sibuk dengan pergumulan yang ada. Saya mau katakan, jangan biarkan dirimu direbut oleh situasi atau masalah yang ada, tapi berikanlah dirimu senantiasa untuk memuji Tuhan, mengabarkan keselamatan Tuhan, menceritakan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, dan mari kita tetap menjadi pribadi-pribadi memuji Tuhan, mengabarkan keselamatan Tuhan, ceritakan kemuliaan dan perbuatan Tuhan, karena Allah kita maha besar dan sangat dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami puja, Allah yang kami muliakan, Allah yang maha besar dan dahsyat, kami menyadari semua yang kami miliki, semua yang kami alami hari ini, itu adalah karena perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan terus berkarya dalam kehidupan kami, dan kami mau ambil keputusan, ambil langkah yang pasti. Kami menjadi orang-orang yang memuji Tuhan senantiasa, mengabarkan keselamatan dari Tuhan, menceritakan kemuliaan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat atas kehidupan kami. Sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan melalui podcast pagi hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, bawa mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus mengagumi Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan mereka senantiasa memuji dan juga mengabarkan keselamatan, menceritakan kemuliaan dan perbuatan Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, jamah yang sakit dan sembuhkan, berikan pertolongan kepada yang lemah, berikan kekuatan, dan bagi mereka yang mengalami pergumulan, berikan jalan keluar, sehingga semuanya pertolongan-pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka menjadi bahan untuk mereka ceritakan bahwa Allah itu dahsyat dan luar biasa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami percaya mujizat pertolongan Tuhan, rahmat Tuhan terjadi hari ini bagi setiap kami mendengarkan renungan ini, akan merasakan dan mengalami Tuhan yang dahsyat, maha besar dan maha kuasa itu menolong dan memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita, dan mari kita terus saling mendoakan. Terus juga kirimkan di nomor WA yang ada. Jika saudara punya pergumulan, kirimkan di sana. Dan jika saudara diberkati, jadikanlah kolom komentar menjadi kesempatan Anda untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup Anda, memberitakan keselamatan dari Tuhan, dan tuliskanlah itu di kolom komentar di podcast ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera. Shalom. Amin.